Tidak semua bibit katak atau umbi itu akan tumbuh satu tunas kayak gini ya. Seringkali kita juga akan mengalami dengan tunasnya yang banyak kayak gini, dan hasilnya nanti kalau ditanam seperti ini. Terus bagaimana cara kita menyikapi untuk bibit-bibit yang kayak gini, resikonya apa? Simak terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk musim tanam ini sudah lumayan dekat ya, tinggal menghitung beberapa bulan lagi. Bibit-bibit pun sudah tumbuh ya. Pada dasarnya bibit katak, bibit umbi ini sudah pada mulai, sebagian sudah mulai bertunas. Nah, untuk tunas menyikapi ini kemarin sudah saya upload ya di konten saya sebelumnya. Terus untuk ada beberapa bibit yang ini luar biasa ya. Ini nanti juga pasti setiap petani akan menjumpai ya bibit-bibit yang tumbuh banyak kayak gini ya. Ini ada berkah tersendiri untuk petani pemula ya, karena nanti kalau bibitnya yang kayak gini itu nanti bisa diperbanyak ya. Untuk petani yang notabene itu pengen pembesaran, ini nanti secara otomatis ya kurang maksimal. Kenapa saya katakan demikian? Pada dasarnya setiap tunas dari katak atau dari umbi itu akan membentuk satu umbi, sehingga apabila tunasnya banyak kayak gini, ini secara otomatis nanti umbinya pun juga akan banyak. Nah, kalau dengan target penanaman pembesaran umbi, secara otomatis yang kayak gini itu tidak masuk ya, tidak bisa dimasukkan. Karena apa? Ini nanti pada umumnya setiap tunas itu akan membentuk umbi baru. Nah, setiap gerombol yang kayak gini, ini secara otomatis nanti akan memanen umbinya banyak. Nah, karena dalam satu tempat ini rata-rata berdasarkan pengalaman kita itu umbinya tidak besar-besar ya, kecil-kecil. Kalau mungkin belahannya cuman pertumbuhannya satu ini mungkin 2 atau 3 atau 4, mungkin masih bisa masuk ya, bisa masuk dalam artian itu kalau seandainya ini ditanam dalam satu musim 1 kilo. Nah, kalau ini pertumbuhannya 4, nanti bisa 3 on. Secara hitung-hitungannya sebenarnya 4 kali 3 berarti 1,2 kilo. Sebenarnya lebih menguntungkan kalau tumbuhannya cuma 4. Tapi kalau pertumbuhannya banyak kayak gini, ini kemungkinan akan jadi kecil-kecil ya. Nah, ini makanya saya katakan tadi, ini berkah bagi sebagian petani yang mungkin pemula, yang pengen memperbanyak bibit ya. Ini mungkin solusi yang bisa kita aturkan di sini. Ini ya otomatis akan kita potong, kita belah. Nah, boleh nanti pembelahan itu pada saat sudah masih berwujud kayak gini ya, masih katak bersih kayak gini, atau mungkin kita akan memisahkan yang sudah tumbuh kayak gini. Ini dari satu katak ya, satu katak. Nah, ini pada dasarnya kalau sudah berdaun, ini akarnya tentunya sudah banyak. Nah, kenapa? Karena pertumbuhan katak itu, baik katak atau umbi, tunas ini biasanya kalau dari di luar tanah, belum terkena air, belum ada nutrisi, dia akan selalu membentuk batang dulu ya, dia akan membentuk batang dulu. Dan kalau misalnya untuk tunas-tunas segini, ini nanti untuk sampai dengan bulan depan 1 bulan masih bisa enggak? Saya yakin tunas-tunas segini enggak perlu khawatir ya katak, karena nanti untuk ditanam 1 bulan pun masih oke, karena pertumbuhannya itu lambat. Berbeda sekali apabila kita sudah masuk ke tanah ya. Begitu kita masuk ke tanah, tunas-tunas segini ini akan membentuk akar terlebih dahulu, sehingga nanti kalau nutrisinya itu sudah cukup, tanah itu sudah cukup, pada waktu kita olah lahan, pada waktu kita kasih pupuk dasar, nutrisinya sudah ada ya, ini startnya akan lebih cepat. Makanya pertumbuhan batang pertama itu nanti bisa saja langsung bisa lumayan besar. Nah, ini kunci awal dari tanaman porang supaya umbi kita besar ya. Usahakan untuk lahan awal itu sudah memang nutrisinya full. Nah, nutrisinya full dan bisa dimakan.
pengairannya cukup dan sebagainya. Nah, sudah saya jelaskan bla 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 bla. Nah, ini coba kita lihat ya, kita review untuk tanaman porang yang dalam satu umbi ini isinya banyak. Ini pada dasarnya dulunya tanamannya ya kayak gini. Nah, ini banyak sekali ya, satu pohon banyak sekali. Nah, kita bongkar aja coba di sini. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini pada dasarnya nanti akan tumbuhnya kayak gini. Nah, setiap batang yang ada ini nanti akan membentuk satu umbi. Bayangkan kalau dalam satu media itu umbinya batangnya banyak sekali kayak gini, nanti umbinya pun akan tumbuhnya kecil-kecil. Ini banyak sekali ya. Coba dihitung kita. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 tunas ya. 16 tunas ini pada dasarnya bisa untuk perbanyakan ya. Nanti untuk teman-teman yang pengen budidaya perbanyakan, lumayan nanti satu katak bisa tumbuh 16 tunas. Nah, ini tinggal kita pisahkan ya. Kita pisahkan, boleh pakai peso kayak gini ya. Nah, kita potong pelan-pelan. Nah, ini kita pisah-pisahkan nanti. Ini tidak cuma 16, ini masih ada lagi satu lagi nih. Nah, pada dasarnya kita pisahkan satu-satu. Nanti untuk akar nanti jangan sampai terganggu. Ya, bisa saja langsung kita potongin ya, pecah-pecah nanti. Nah, ini karena pertumbuhan akarnya itu sudah banyak, tapi kalau motongnya pada waktu masih kayak gini, ini bisa saja tidak apa-apa, ini aman pada dasarnya. Kalau saya lebih menganjurkan pada waktu awal kayak gini ya, belum masuk ke lahan. Nah, ini untuk perakaran. Biasanya kalau porang itu sudah terganggu, pertumbuhannya pun akan berbeda ya, berbeda dengan tanaman yang tidak terganggu. Nah, ini nanti bisa saja diambil satu kayak ini. 1 2. Ini untuk perbanyakan bagi teman-teman ya. Secara otomatis kalau memang pertumbuhannya banyak kayak gini, batang utamanya tidak bisa besar ya, berbeda dengan yang kayak di lahan itu secara otomatis karena pertumbuhan awalnya sudah batangnya cuma satu, otomatis nutrisi dari kata-kata yang kita bagi kayak gini itu ya banyak, maksimal. Tapi kalau sudah dibuat pertumbuhan untuk beberapa tunas yang kayak gini ya, otomatis nanti pertumbuhannya akan kecil-kecil ya. Ya, ini kita nanti tinggal semai lagi di polybag lagi ya, supaya nanti pertumbuhannya juga secepatnya mengikuti. Nah, ini untuk teman-teman petani yang lain mungkin untuk perbanyakan itu ya bisa kayak gini, bisa juga. Nah, ini ada yang tunasnya kecil kayak gini. Pada dasarnya tidak ada masalah ya. Nanti kembali lagi pada nutrisi ya, nutrisi yang ada yang kita sediakan untuk tanaman. Nah, yang kita sediakan untuk tanaman. Nanti apabila media kita bagus ya, secara otomatis tanaman itu untuk tunas kedua ini nanti akan segera mengikuti dari tanaman-tanaman yang lain. Nah, ini banyak sekali. Nah, usahakan untuk ya, agak repot kalau memang dibikin kayak gini, itu justru malah merepotkan petani kalau memang sudah kita nanamnya jumlah banyak, tentunya malah repot nanti. Nah, ada kerugiannya untuk petani yang sekali nanam banyak ya, justru malah harus memisah-misahkan kayak gini. Karena apa? Nanti untuk pembesaran itu tadi, targetnya umbi yang kita hasilkan itu jangan sampai nanti terpecah-pecah kayak gini gara-gara tumbuhnya banyak, sehingga untuk target di luar target ya. Ini yang kita kejar kan di sini. Ini banyak sekali.
untuk bibit-bibit yang bisa untuk perbanyakan ya. Dan ini tidak usah khawatir untuk teman-teman, untuk bibit porang itu pada dasarnya gampang ya, apalagi untuk saat-saat sekarang ini sudah sangat aman ya, untuk karantina, untuk apa-apa itu sudah sangat aman ya, sangat aman untuk ditanam. Dan ini stok saat ini untuk bibit pun sudah mulai banyak yang mencari ya, gerilya yang cari bibit bibit kata ini sudah mulai panik ya, stok di pasaran sudah mulai tipis juga. Nah, ini untuk para petani yang saat ini belum punya bibit ya, segeralah untuk mencari bibit ya, karena stoknya itu sudah mulai menipis. Nah, ini segera untuk disiapkan lahan sing kemarin sudah jadi, bibit yang belum tersedia segera siapkan, karena untuk masa tanam ini kemungkinan nanti bulan 10 kalau di Jawa bibit-bibit pun juga sudah mulai sebagian ini unjuk gigi ya, pengen segera ditanam ya. Mungkin dari saya itu, semoga ini bermanfaat, dan untuk petani yang masih kurang bibit ya bisa digunakan kayak gini ya. Tapi kalau petani ini sudah besar kayak gini itu bikin susah ya, itu pada dasarnya. Mungkin dari saya itu, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.